"Hei wanita, aku tidak menghukum engkau." Dia tergerak hidupnya. Dan dari situ, Maria Magdalena tidak pernah mau melepas Yesus dalam hidupnya. Dalam artian, dia menemukan sang kehidupan dan dia tidak mau melepaskan. Nah, inilah yang harus kita contoh pada pesta Maria Magdalena ini. Selain tadi kita diajak merenung bagaimana berpasangan, jangan ceraikan pasanganmu, jangan hempaskan pasanganmu, jangan buang pasanganmu, tapi juga dalam beriman. Jangan lepaskan sedetik pun Yesus Tuhanmu. Amin. Karena apa? Saya menemukan orang Katolik yang aneh. Jadi orang Katolik kok pakai cuti? Cuti nggak ke gereja, cuti nggak komuni, cuti nggak sembahyang. Berarti engkau tidak cinta Yesus. Contohlah cinta Yesus yang diberikan oleh Maria Magdalena. Dia tidak mau melepas Yesus dari genggamannya karena dia adalah mempelaiku, Tuhanku. Dan kita semua adalah mempelai gereja, mempelai Kristus. Jangan lepaskan Yesus dari hidupmu. Maria yang sedia mengadakan talenta di hati-hati akhir hayat Raja surga dan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi, Om. Hari ini 22 Juli kita menyambut Pesta Santa Maria Magdalena. Yesus bersabda kepada Maria Magdalena, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Mari kita sejenak, kita semati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Para Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dalam hidup sehari-hari kita, terdapat sebuah kata yang sangat tidak baik. Terdapat suatu sikap yang sangat tidak baik. Dan buah yang dihasilkannya pun sangat tidak baik. Tetapi justru yang sangat tidak baik ini menjadi pilihan sangat banyak orang. Nggak baik, tapi banyak orang memilihnya. Kata atau sikap yang saya maksud itu adalah cerai, perceraian, bercerai. Itu tidak baik, sangat tidak baik. Tapi banyak orang justru memilihnya. Memilih untuk cerai atau bercerai. Mereka membuang orang yang dijanjikannya untuk dicintainya. Dan mereka bersikap sebodoh amat. Dan orang yang dicintai itu dibuangnya jauh-jauh. Dengan segala macam cara, dengan 1001 alasan, bahkan dengan berjuta-juta alasan, orang bercerai. Orang menceraikan pasangannya. Dan dari perceraian atau bercerai ini, bisa kita tangkap hasilnya pun sangat-sangat tidak baik. Akibatnya pun sangat-sangat tidak baik. Akibat dari orang cerai atau bercerai adalah orang terluka, orang cacat, orang sakit, orang menderita. Dan kalau sudah demikian, sangat-sangat sulit disembuhkan. Sangat-sangat sulit disembuhkan. Itulah perceraian. Itulah akibat orang bercerai. Nah, lalu apa yang harus kita sikapi dengan kita sendiri hadir pada misa pada pagi ini? Yang harus kita sikapi adalah bahwa demi terciptanya cinta kasih suami istri,
Demi terciptanya cinta kasih orang yang berpasangan, demi terciptanya cinta kasih dalam kebersamaan, maka mari kita buang jauh-jauh, kita hindari, kita cegah untuk yang namanya cerai atau bercerai itu. Dan sebaliknya justru mari janji cinta kasih yang sudah kita ikrarkan, kita janjikan, kita genggam erat-erat untuk tidak terlepas, apalagi terbuang. Jangan sampai. Romo, apakah ada contoh bahwa di muka bumi ini ada orang yang anti perceraian? Ada enggak? Yang anti banget. Boro-boro mikir cerai. Oh no. Bercerai itu adalah suatu yang mustahil. Yang tidak ada di dalam kamus saya. Ada contoh? Banyak. Contoh orang yang tidak mengenal perceraian adalah satu, Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet itu tidak pandang bulu, dihantam, dihalangi oleh siapa? Sekali cinta, tetap cinta. Bahkan akhirnya cinta mati. Itu yang harus kita contoh. Contoh cintanya Romeo dan Juliet. Contoh cintanya Rama dan Sinta. Rama seharusnya goyah ketika Sinta diraup oleh Rahwana. Tapi dia yakin, enggak. Istri saya bukan begitu dan bukan tipe begitu. Saya yakin istri saya tetap suci, bersih. Dia tetap mempertahankan. Aku mencintai istriku. Rama dan Sinta. Lalu juga seperti contoh cintanya Roro Mendut dan Prono Citro. Oh, saya baca bagus kisah ini. Dikisahkan bersambung oleh Romo Mangunwijaya di Kompas. Aku ikuti terus tiap hari. Yang di dalamnya mengatakan cinta abadi antara Roro Mendut dan Prono Citro. Jadi ternyata cinta abadi itu ada. Lalu contoh lain lagi adalah seperti cintanya Dewi Ratih dan Kamajaya. Ternyata pasang banyak banget ya contoh itu. Seperti juga cintanya Sampe dan Intai. Siapa yang pernah nonton Ludruk atau Ketoprak pasti kenal. Contoh teladan pasangan yang tak terpisahkan, pasangan yang tidak mengenal perceraian. Cinta harus tetap dipertahankan. Lalu ada contoh lagi, ya contoh dari Banten, Saidah dan Adinda. Yang sangat populer di zamannya Max Havelaar. Saidah dan Adinda, cintanya cinta abadi. Dan yang pasti sangat dikenali oleh orang-orang Jawa adalah cintanya Mimi lan Mintuno. Jadi ini, di satu sisi zaman sekarang seakan ada tren cerai. Dan anehnya perceraian menjadi suatu kebanggaan aneh. Dan bangganya adalah mengempaskan, membuang orang yang dijanjikan, aku cinta kamu. Kalau nggak pernah ngomong gitu sih nggak apa-apa. Tapi ngomong, aku cinta kamu. Dalam sehat dan sakit. Dalam untung dan malang. Tapi justru dibuang. Nah, maka dari itu, mari kita mencontoh baik-baik pasangan-pasangan tadi. Bahwa ternyata di muka bumi ini ada teladan-teladan yang buat kita, para suami istri, siapapun yang membuat kebersamaan sebagai pasangan, contohlah Romeo Juliet, Rama Sinta, Roro Mendut Prono Citro, dan seterusnya. Dan pagi ini, lektor kita tadi membacakan suatu bacaan yang indah sekali. Di mana si mempelai itu mencari cintanya, jantung hatinya yang hilang. Dicari kemanapun. Dicari di pohon nggak ketemu. Dicari di bawah keset nggak ketemu. Dicari dalam sumur nggak ketemu. Tapi akhirnya ketemu, langsung direngkuh. Aku tidak mau melepaskannya lagi, karena aku cinta mati pada engkau. Hei jantung hatiku. Kata kitab Kidung Agung. Maka para suami istri, kalau mau cintamu kokoh, tiap hari bacalah Kidung Agung. Romo nggak baca, ya baca saja, tapi nggak seperti suami istri. Kalau suami istri cocok banget. Karena di situ ada suatu kehangatan, keintiman suami istri yang anti perceraian, yang anti membuang pasangannya. Dan satu lagi adalah contoh dalam Injil yang orangnya hari ini kita pestakan.
Maria Magdalena. Maria Magdalena sudah menemukan kembali hidupnya ketika dia diinjak-injak orang, dianggap sampah. Tapi Yesus mengatakan, "Hei wanita, aku tidak menghukum engkau." Dia tergerak hidupnya. Dan dari situ, Maria Magdalena tidak pernah mau melepas Yesus dalam hidupnya. Dalam artian, dia menemukan sang kehidupan dan dia tidak mau melepaskan. Nah, inilah yang harus kita contoh pada pesta Maria Magdalena ini. Selain tadi kita diajak merenung bagaimana berpasangan, jangan ceraikan pasanganmu, jangan hempaskan pasanganmu, jangan buang pasanganmu, tapi juga dalam beriman. Jangan lepaskan sedetik pun Yesus Tuhanmu. Amin. Karena apa? Saya menemukan orang Katolik yang aneh. Jadi orang Katolik kok pakai cuti. Cuti nggak ke gereja, cuti nggak komuni, cuti nggak sembahyang. Berarti engkau tidak cinta Yesus. Contohlah cinta Yesus yang diberikan oleh Maria Magdalena. Dia tidak mau melepas Yesus dari genggamannya karena dia adalah mempelaiku, Tuhanku. Dan kita semua adalah mempelai gereja, mempelai Kristus. Jangan lepaskan Yesus dari hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Cinta kasih Kristus mendorong kita supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah wafat dan bangkit bagi mereka. Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa berkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, kasih sudah selesai.